Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film dengan judul Honeymoon yang rilis pada tahun 2014. Film yang bergenre horor ini akan bercerita tentang pasangan pengantin baru yang bernama Paul dan Bee. Ketika itu mereka yang tengah menikmati bulan madu di sebuah rumah danau dihadapkan dengan sebuah kejadian misterius. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Bee? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah rekaman video pernikahan Paul dan istrinya yang bernama Bee. Mereka bercerita tentang hari-hari menjelang pernikahan mereka. Setelah itu terlihat mobil mereka melaju dengan tujuan ke sebuah daerah di Kanada untuk berbulan madu. Perjalanan mereka kemudian terhenti di sebuah pondok yang berada di sebuah hutan yang cukup terpencil. Di sanalah mereka menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Setelah memasuki rumah danau yang kebetulan itu adalah milik keluarga Bee, Bee kemudian menunjukkan setiap inci rumah tersebut pada suaminya. Terlihat mereka sangat bahagia dan begitu menikmati bulan madu mereka di tempat yang tenang dan sangat sunyi. Di malam harinya saat mereka telah tertidur, sebuah lampu sorot mengarah ke wajah mereka. Dan lampu sorot tersebut kemudian berhenti setelah mengenai wajah Bee. Keesokan harinya setelah menyiapkan sarapan, mereka pergi menyusuri danau dengan sebuah sampan mesin. Tadinya mereka berencana untuk mandi, namun setelah merasakan air danau yang sangat dingin, mereka mengurungkan niat mereka untuk mandi. Setelah itu mereka kembali pulang dan mencari makan di sebuah restoran. Paul dan Bee kemudian masuk dan melihat seorang pria, pegawai restoran yang sedang berberes. Pria tersebut mengatakan bahwa mereka sedang tutup. Paul dan Bee kemudian meninggalkan restoran tersebut. Namun tiba-tiba saja si pria tersebut keluar dan memanggil Bee dengan nama kecilnya yaitu Trixie. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya bernama Will. Will ternyata adalah mantan cinta monyet Bee ketika mereka masih duduk di bangku sekolah. Will mengatakan ia di sana untuk mengurus restoran ayah mertuanya. Tiba-tiba seorang wanita keluar dari rumah Will. Ia adalah Annie, istri dari Will. Annie secara spontan menyuruh Paul dan Bee pergi dari restoran tersebut. Ia mengatakan mereka harus segera pergi dari tempat itu. Will kemudian menghampiri istrinya dengan kasar dan menyuruhnya diam. Will mengatakan bahwa belakangan ini Annie memang agak kurang sehat. Diam-diam Will masih mengagumi kecantikan Bee, seolah-olah ia dibawa kembali ke kenangan masa lalunya. Bee terlihat merasa tak nyaman dengan tatapan Will padanya. Setelah itu Paul dan Bee kembali ke rumah, dan sebelum tidur mereka kembali membahas Will dan istrinya. Bee ternyata memperhatikan istri Will terlihat tidak normal. Ia juga sempat melihat Will mencengkram tangan istrinya begitu kasar. Paul mengatakan tidak usah memikirkannya, mungkin saja mereka sedang mengalami masalah keluarga. Dan ketika malam saat mereka tertidur, tiba-tiba lampu di kamar mereka mengalami gangguan. Di saat bersamaan, alarm yang disetting Paul berbunyi. Paul memang berencana bangun pagi untuk memancing pagi hari itu. Setelah berpamitan dengan istrinya, ia lalu mengambil peralatan pancing dan keluar rumah. Namun saat ia berada di luar, ia merasakan bahwa di luar masih sangat gelap. Ia lalu kembali melihat jam di ponselnya dan menunjukkan waktu hampir jam 4 pagi. Ia kemudian mengecek alarmnya yang ternyata alarmnya telah rusak karena berbunyi terlalu cepat dari seharusnya. Saat kembali ke kamar, ia tak mendapati istrinya di sana. Ia lalu menyisir setiap sudut rumah, namun tetap tak menemukan Bee. Paul kemudian berinisiatif untuk mencari istrinya sampai ke dalam hutan. Tiba-tiba ia sangat terkejut ketika ia melihat istrinya berada di dalam hutan tanpa busana sedikit pun. Dan saat disentuh istrinya benar-benar terkejut dan kebingungan. Paul kemudian membawa istrinya kembali ke rumah. Paul menanyakan pada istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bee yang seperti kebingungan hanya mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Ia baik-baik saja dan berasumsi bahwa dirinya mengalami sleepwalking. Paul kembali meyakinkan tak mungkin tidak terjadi apa-apa. Sementara faktanya, Paul menemukannya di dalam hutan dalam keadaan telanjang. Paul juga menanyakan di mana baju tidurnya yang ia pakai semalam. Bee diam tak menjawab, ia hanya mengatakan bahwa sekarang ia sangat kedinginan. Setelah Bee mandi, Paul kembali mengajaknya beristirahat. Paul mencoba tenang dan melupakan apa yang baru saja terjadi, dan percaya bahwa Bee hanya mengalami sleepwalking. Keesokan harinya Paul terbangun dan tak mendapati istrinya di kamar.
ternyata B sudah ada di dapur. Paul merasa senang karena istrinya tidak apa-apa setelah kejadian kemarin. Mereka mulai bercanda seperti biasa di dapur. Namun Paul kemudian mencium bau gosong dan ternyata B lupa menaruh mentega di roti dan pennya. Ia hanya menaruh rotinya begitu saja di atas pen. Paul merasa heran kenapa B bisa lupa menaruh mentega di atas roti. Ia juga kaget ketika ia mau menuangkan kopi ke dalam gelasnya. Ternyata biji kopinya masih utuh di dalam mesin. Lagi-lagi Paul merasa heran, istrinya tiba-tiba lupa cara membuat kopi. Setelah menyiapkan makanan, mereka kembali berkeliling danau. Paul yang melihat B cuma diam saja, mencoba mencairkan suasana dengan menangkap kodok dan melucu di depan istrinya. Namun B tetap terdiam. Tak seperti biasanya, B sosok yang ceria tiba-tiba jadi pemurung. Paul kemudian mengajaknya pulang, namun B tidak mau. B kemudian mengajak Paul mandi dan ia langsung menceburkan dirinya ke danau. Paul kembali merasa aneh. Karena seingat kapan hari B mengatakan bahwa air danau sangat dingin. Dan sekarang ia menceburkan diri ke danau tanpa merasakan dingin sedikit pun. Mereka kemudian kembali ke pondok dan setelah B mengeringkan badannya, Paul mengatakan bahwa ia tak seharusnya melompat ke danau karena airnya sangat dingin. B mengatakan bahwa ia cuma ingin membuat Paul senang. Tiba-tiba Paul melihat di paha B ada bekas luka. Paul khawatir dan memeriksanya. Namun B berusaha mencoba mencegahnya. Ia merasa malu dan mengatakan bahwa itu hanyalah gigitan nyamuk. Paul heran gigitan nyamuk tidak akan sebesar itu. Paul kemudian memeriksa luka B, namun B pergi menghindar dan terus mengatakan itu cuma gigitan nyamuk. Saat B tidur siang, Paul kemudian diam-diam mencoba melihat paha B dan ia mendapati bekas luka yang sudah mengering. Paul kemudian berinisiatif mencari tahu apa yang sebenarnya menyerang istrinya. Ia lalu kembali menyusuri jalan di mana kemarin malam ia menemukan istrinya. Sesampainya di sana, ia melihat baju tidur yang dipakai B malam itu. Namun baju tidur yang dipakai istrinya terdapat lubang besar dan penuh lendir. Paul juga melihat sebuah jejak kaki, yang mana jejak kaki tersebut bukanlah jejak istrinya ataupun jejak kakinya sendiri. Setelah itu Paul kembali ke rumah dan saat ia mencari B, ia melihat istrinya di kamar mandi. Paul kemudian mengintip dan melihat istrinya sedang bercermin dan terlihat ia seperti menghafal beberapa kalimat yang sama berulang-ulang. B kemudian keluar dan kaget melihat Paul sudah di ruang utama. Paul kemudian berpura-pura mematikan TV agar B tidak curiga. Di malam harinya setelah menikmati malam dengan api unggun, mereka kembali ke rumah. Di saat Paul meminta B untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, B tiba-tiba menolak. Dan B mengatakan kalau dia lagi tidak enak badan. Kepalanya pusing dan pegal-pegal. Intinya malam itu dia menolak ajakan Paul. Paul sedikit kesal dan termenung. Tidak biasanya B menolak ajakan suaminya. B kemudian mendekatinya dan minta maaf. Paul kembali meminta B untuk berterus terang menceritakan apa yang telah terjadi padanya ketika ia ditemukan di hutan. Paul juga menanyakan baju tidur B yang ia gunakan malam itu. Paul ingin B memakainya saat ini juga. Namun B mengatakan baju tidurnya sudah kotor dan ia sudah menaruhnya di koper bersama baju-baju kotor yang lain. Ia melanjutkan tak mungkin ia memakainya dalam keadaan kotor. Dan Paul kemudian tak memperpanjang hal tersebut meskipun ia sudah mengetahui kalau B telah berbohong. Setelah itu mereka kemudian tidur. Di malam harinya B terbangun dan berjalan keluar. Paul lalu membuntutinya dan ternyata B kembali ke kamar. B mengatakan ia mau mengambil minum. Namun Paul tak melihat B membawa gelas atau apapun dari dapur. Paul kemudian tidak bisa tidur setelah itu. Saat Paul mau tidur kembali, ia melihat cahaya lampu sorot dari arah hutan mengarah ke kamarnya dan menyoroti mereka berdua. Paul mulai merasakan bahwa selama ini ada yang mengawasi mereka. Ia kemudian mengamati dari jendela dan keluar membawa senapan. Namun karena hutan gelap sekali, ia tak dapat melihat apapun. Ia lalu menembakkan senjata tanda peringatan dan suara tembakan tersebut menyebabkan B terbangun. Paul kemudian mengatakan pada B bahwa seseorang mencoba bermain-main dengan mereka dan mengawasi mereka. Ia mulai menutup tirai dan menyuruh B menjauh dari jendela. Paul tiba-tiba mencurigai Will adalah pelaku penyorot lampu. Paul mulai mencurigai B kalau saat ia keluar ke dalam hutan malam itu, ia menemui Will.
Namun Paul tidak marah, ia hanya ingin B berterus terang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. B nampak kaget Paul menuduhnya berselingkuh. Ia mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara dirinya dan Will. Paul kemudian mengambil baju tidur B yang ia dapat dari hutan dan memperlihatkannya pada B. Selain itu Paul mengatakan bahwa di sana juga ada jejak kaki yang lain, dan itu bukanlah jejak kaki B ataupun Paul. Ia hanya ingin tahu kenapa B berbohong dan untuk apa ia menyembunyikan hal tersebut. Dan Paul yakin B bersama seseorang di dalam hutan. B tak bisa menjawab. Ia mengatakan bahwa saat itu ia dalam keadaan bingung. Ia bahkan tak sadar kalau dirinya berjalan ke dalam hutan. Mereka mulai bertengkar dan B mulai kesal karena Paul begitu keras kepala. B kemudian pergi meninggalkan Paul, sementara Paul tidur di kamar lain sambil mengawasi jendela. Keesokan harinya terlihat B menulis di sebuah buku catatan. Ia menulis sesuatu tentang dirinya dan suaminya, mirip seperti catatan biografi. Tiba-tiba Paul datang dan mengagetkannya. B langsung menyembunyikan bukunya dan mengatakan itu bukanlah apa-apa. Paul dalam hati mulai merasa makin hari istrinya makin aneh. B mulai kembali mencairkan suasana dengan menghampiri Paul yang terlihat kusut dan kesal. Dan kemudian pandangan Paul mengarah ke luka gigitan di paha istrinya yang terlihat makin parah. Paul lalu mengatakan luka B tak seperti luka gigitan nyamuk. Tak mau memperkeruh suasana, B kemudian pergi meninggalkan Paul. Setelah itu, B dan Paul pergi memancing. Di perahu Paul yang terlihat ngambek berencana kembali ke kota secepatnya. B kemudian cepat-cepat mencegahnya dan ia mengatakan untuk tetap melanjutkan bulan madu mereka di tempat itu. B lalu merayu Paul dengan segala cara agar ia membatalkan rencananya ke kota. Di sana Paul mulai agresif dan tangannya mulai kemana-mana. Dan tiba-tiba Paul mendapati tangannya penuh darah setelah tangannya masuk ke tempat yang salah. Mereka kemudian kembali ke pondok dan B cepat-cepat ke kamar mandi dan mengatakan bahwa ia sedang datang bulan. Tapi Paul mengatakan ini sangat aneh. B terlihat seperti mengalami pendarahan karena darahnya keluar sangat banyak. Paul mulai khawatir dengan keadaan B. Ia mulai mencari kunci mobil dan menyuruh B berkemas menuju klinik terdekat. Namun lagi-lagi B keras kepala. Ia tak mau meninggalkan pondok dan ia mengatakan kalau ini sudah biasa terjadi pada setiap wanita. Dan ia tak mau ke dokter hanya karena datang bulan. Paul kemudian mencurigai bahwa Will adalah penyebab semua ini. Ia kemudian menuju rumah Will. Namun setibanya di sana, ia tak mendapati siapapun. Rumah Will juga gelap gulita. Paul kemudian melihat Annie, istri dari Will, di sebuah dermaga. Paul kemudian menghampirinya dan menanyakan keberadaan Will. Annie terlihat terburu-buru saat Paul datang. Ia juga mengatakan bahwa ia bernama Annie dan suaminya bernama Will, yang mana semua itu Paul sudah mengetahuinya. Paul merasa Annie sangat aneh dan tidak normal. Selain itu Annie juga mengatakan bahwa Will sedang bersembunyi. Dan keanehan mulai bertambah ketika Paul melihat luka yang ada di paha Annie, persis seperti luka istrinya. Paul mencoba mencari jawaban dari Annie, namun Annie tak mau mengatakan bagaimana ia bisa mendapatkan luka tersebut. Annie berusaha menjauh dan menyuruh Paul pergi cepat-cepat dari sana. Annie kemudian pergi menggunakan speedboat dan saat ini pergi, Paul melihat topi yang dipakai Will terapung di danau. Dan setelah diperhatikan topi Will terdapat noda darah. Setelah itu Paul kembali ke rumah Will, yang kebetulan rumah tersebut tak dikunci. Ia juga sempat melihat kalau di rumah Will terpasang kamera pengawas. Ia kemudian masuk dan setelah dirasa aman ia menuju ke meja komputer. Paul lalu mengecek rekaman kamera pengawas rumah Will. Di monitor ia melihat suatu malam ada cahaya lampu sorot mengenai wajah Annie. Annie kemudian pergi mengikuti arah sumber cahaya lampu. Selain itu ia juga menemukan banyak catatan tertempel di dinding. Paul kemudian mengambil salah satunya dan melihat tulisan tersebut ternyata persis seperti yang dibuat oleh B istrinya. Sebuah catatan biodata dirinya dan suaminya. Selain itu di pinggiran kertas terdapat banyak lendir. Ia kemudian keluar dari rumah Will yang ternyata di luar sana seseorang sedang mengawasinya. Paul kemudian kembali ke rumah dan mengambil buku catatan istrinya. Di buku catatan tersebut tertulis biografi lengkap, nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Semua informasi tentang diri B tercatat di buku tersebut.
Paul merasa heran dan ia kemudian menanyakan untuk apa B menulis semua itu, yang seharusnya itu adalah memori yang sudah ada pada dirinya. Ia juga mengatakan kalau ia baru saja datang dari rumah Will dan melihat Annie mendapat luka yang sama dengan dirinya. Selain itu, Annie juga menulis hal yang serupa dengan B. B tak bisa menjawab apa-apa. Ia hanya mengatakan dirinya tidak tahu. Paul kemudian mengetes B dengan menanyai namanya sendiri dan menyebutkan nama Paul. Namun B berhasil menjawab meskipun Paul sempat memperhatikan bahwa B masih mencoba-coba mengingat semuanya. Paul mengatakan ini bukan ulah Will, karena Will sepertinya telah tewas dan kemungkinan Annie lah yang membunuh Will. Paul lalu bertanya pada B, apakah ia akan membunuh dirinya, sama seperti Annie yang telah membunuh suaminya. Paul kemudian pergi meninggalkan B untuk mencari kunci mobil. Ia berniat kembali ke kota setelah melihat semua kejadian di tempat itu. Karena tak menemukan kuncinya, ia lalu mencari B di kamar mandi. Namun B mengunci dirinya di kamar mandi. Paul kemudian menyuruh B membuka pintu. Tapi B tidak mau membukanya hingga dengan terpaksa Paul mendobrak pintu kamar mandi. Setelah berhasil terbuka, Paul melihat istrinya tengah berusaha mengeluarkan sesuatu dari rahimnya. B segera bangun dan mengusir Paul dari kamar mandi. Paul kemudian bertanya apa yang telah terjadi padanya dan kenapa ia menyakiti dirinya sendiri. B tak mau menjawab dan ia kemudian keranjang disusul oleh Paul. Paul terus menekan B untuk mengatakan apa yang terjadi, tapi B tidak mau mengatakannya. Merasa istrinya sudah tidak bisa diajak kompromi, Paul kemudian mengikat B di ranjang. Paul selanjutnya kembali menanyai B tentang kapan mereka menikah, di mana ia melangsungkan pernikahan dan hal semacamnya. Semua pertanyaan Paul dijawab oleh B, namun semuanya salah. Paul mulai curiga bahwa istrinya bukanlah istrinya yang asli. Paul kemudian mulai menjelajahi tubuh B untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Hingga ia melihat di kepala B terdapat banyak lendir, sama seperti lendir yang ia temukan di hutan. B tiba-tiba mengatakan ia merasakan sesuatu bergerak-gerak di perutnya dan meletakkan tangan Paul di rahimnya. Ia terus mengatakan agar Paul mengeluarkan sesuatu dari dalam rahimnya. Paul kemudian menarik sesuatu dari jalan kelahiran B. Dan ternyata seekor parasit berbentuk cacing bersemayam di dalam tubuh B. Paul akhirnya berhasil mengeluarkan parasit cacing tersebut dari dalam tubuh B. Paul dengan mata berkaca-kaca menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. B tetap tak menjawab dan ia hanya menangis. Paul kemudian keluar dengan tanah penuh benang-benang dari makhluk berlendir tadi. Tiba-tiba B lepas dari ikatannya dan menyusul Paul. Di sana B kemudian menjelaskan bahwa pada saat malam itu terjadi, ia melihat sebuah cahaya yang menghipnotisnya untuk mengikuti cahaya tersebut. Setelah itu ia melihat sosok hitam yang kemudian menghamilinya. Dan setelah itu makhluk tersebut pergi. Setelah sosok hitam itu pergi, B masih bisa merasakan makhluk itu berada di dalam tubuhnya. Dan dia juga bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran si parasit. B mengatakan bahwa tidak akan lama lagi makhluk tersebut akan membawanya. Namun B ternyata membuat kesepakatan pada si parasit untuk memberinya waktu beberapa hari hingga waktu honeymoonnya berakhir. Paul yang merasa istrinya sudah kacau lalu mengajak istrinya pergi untuk mencari bantuan ke kota. Namun B tidak mau pergi dari sana. Ia kemudian malah mengajak Paul menonton video. Tiba-tiba dari luar cahaya lampu sorot itu datang lagi dan menyinari B. B tiba-tiba terdiam dan mengatakan bahwa ia tak membutuhkan Paul. B yang setengah sadar mencoba menyelamatkan Paul. Ia lalu mengatakan bahwa Paul harus segera bersembunyi karena makhluk tersebut mengincarnya. Tiba-tiba B menghantamkan handycamnya ke arah Paul hingga ia pingsan. Di hari berikutnya Paul tersadar di sebuah sampan dengan kaki dan tangan terikat. B kemudian mendekatinya dan mengatakan kalau ia akan menyelamatkan Paul. Dan sekarang Paul harus bersembunyi di dalam danau. B kemudian melemparkan jangkar pemberat dan setelah itu ia bersiap melemparkan Paul ke danau. Paul terus meronta dan menyadarkan B yang sudah gila. Namun B tetap mengatakan bahwa Paul harus segera bersembunyi. Dan Paul kemudian dilemparkan ke danau dan ia tenggelam. Setelah itu terlihat wajah B tanpa ekspresi apapun di atas perahu. Dan melihat perlahan-lahan Paul menghilang dalam air.
Di malam harinya terlihat Bee menonton kembali video pernikahannya. Dan setelah itu, cahaya lampu sorot datang lagi. Ia kemudian keluar dan sudah ditunggu oleh Annie. Mereka berdua kemudian bersama-sama menuju ke arah sumber cahaya. Dengan wajah yang sudah berubah, mirip seperti zombie. Dan itulah akhir dari film Honeymoon tahun 2014. Jadi yang sebenarnya terjadi pada Bee adalah ketika ia berada di pondok, ia sudah menjadi target alien atau parasit yang akan menjadikannya inang dari benih parasit atau si alien. Meskipun si alien atau parasit tersebut tak diperlihatkan di dalam film, bisa dipastikan ini adalah ekspansi sosok alien atau parasit untuk mencari para wanita sebagai inang dari benih mereka. Seperti halnya Annie dan Bee, parasit di hutan tersebut hanya mengincar para wanita. Karena si parasit bersemayam di dalam tubuh Bee, ia mulai bingung dan bahkan lupa hal-hal basic yang sebenarnya ia harus hafal di luar kepala. Jadi oke guys, sekian dulu alur cerita film Honeymoon kali ini. Meskipun masih banyak misteri yang masih belum terungkap di dalam film ini, tapi film ini masih layak ditonton dan dapat menghibur kita semua. Jadi sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata saya Hasta undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan kita akan kembali bertemu di video menarik lainnya.